Saya sudah menjelaskan bahwa untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah kajian teoretik atau konstruk teori. Dan kajian teoretik ini dipakai untuk melihat tentang realitas yang ada. Berdasarkan kajian teoretik itu diketahui apakah ada gap antara yang realitas dan yang teoritis. Kalau ada gap antara yang realitas dan teoritis, berarti ada gap yang realitas dan yang seharusnya, maka barulah bisa dilakukan sebuah penelitian. Sekarang pertanyaan kemudian adalah, bagaimanakah ketika kita melakukan penelitian tentang Alkitab? Sebenarnya sama saja ketika kita meneliti Alkitab atau bagian-bagian teks dari Alkitab, meskipun dilakukan secara induktif, yaitu melihat latar belakang, melihat gramatika ya daripada teks-teks tersebut, tetap saja diperlukan kajian teoretik. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kajian teoretiknya apa? Kajian teoretiknya adalah dogma-dogma gereja atau hasil-hasil penelitian yang dirumuskan menjadi dogma gereja. Dan itulah yang kemudian dipakai menjadi kacamata untuk membaca realitas tersebut. Dan kemudian ketika hasil penelitian dari prosedur penelitian yang dilakukan itu didapatkan, maka tidak boleh mengatakan inilah hasil penelitian yang benar. Karena hasil penelitian yang dikatakan benar itu mesti dibuktikan. Apa dukungannya? Mesti ada klarifikasi. Mengapa penafsiran ini benar? Berdasarkan apa dikatakan penafsiran ini benar? Berarti mesti mengacu kepada rumusan-rumusan doktrin atau dogma yang dibuat sebelumnya. Maka dengan demikian, setiap orang yang membaca Alkitab, meneliti, membuat rumusan doktrin dari Alkitab, dia tidak bisa dengan kepala kosong. Dia harus berada dalam sebuah gereja dan kemudian dia melihat tradisi-tradisi gereja, kemudian juga pemikiran-pemikiran Bapak gereja atau pemikiran para pakar teologi atau dogma-dogma gereja itu yang kemudian dibangunnya menjadi konstruksi teori dogma yang terbaru itu, yang disintesiskan, yang dirumuskan menjadi kacamata untuk melihat realitas itu. Dan kemudian hasil dari data-data yang merupakan realitas yang disusun itu menjadi rumusan hasil temuannya itu disandingkan dengan dogma tersebut. Disitulah baru dia akan lihat apakah ada kebaruan dari hasil penelitiannya atau tidak. Jadi tidak boleh dia mengatakan inilah rumusan doktrin yang benar. Apa dasarnya dikatakan benar? Nah, itu perlu dipertanggungjawabkan dengan temuan-temuan atau doktrin-doktrin sebelumnya. Itulah repotnya untuk gereja-gereja yang penelitinya langsung menjadi pendeta, menjadi pemimpin gereja, dan kemudian merumuskan dogma. Mestinya dia harus terlibat dengan pendidikan tinggi teologi untuk melihat arah kemana aliran gereja itu. Nah, arah kemana aliran gereja itulah yang kemudian mengambil pandangan-pandangan pakar untuk kemudian menyandingkan dengan temuan yang ada, barulah dibuat sebuah rumusan. Apakah itu sama dengan doktrin yang ada? Apakah ada pengembangan dari doktrin yang ada? Demikianlah penyusuran atau tafsiran Alkitab secara sederhananya. Terima kasih.